City Walk itu nanti diproyeksikan untuk siang dan malam. Garis bawah di sini ada yang unik nanti di City Walk. Apa? Tentang retribusi. Yang awalnya pada di di Jalan Sunan Kudus itu kan bergeser di Gang 1, yang notabene Gang 1 itu kan bukan jalan populer. Pelanggan kami kadang bingung, Gang Siji Kinti. Sampai segitunya. Ada beberapa yang sampai semalam full itu 0 rupiah ada. 0 rupiah. 0 rupiah. Satu semangat yang membuat kami bisa sampai hari ini. Karena mengharap City Walk. Ketemu lagi dengan saya, Cak Kolis, di podcast Zona Merah. Kali ini podcast Zona Merah kedatangan tamu. Beliau adalah Mas Toha. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Masih aktivitas jualan? Alhamdulillah. Masih sampai sekarang, iya, ya? Memang sawah itu, Mas. Oh, sawah itu. Oh ya, Mas Toha ini adalah Ketua Paguyuban WKL Pekojan. Siap. Pekojan itu, kalau nggak tahu Pekojan, itu lokasinya yang sekarang menjadi City Walk. Ya, Jalan Sunan Kudus ya. Nah, beliau ini adalah Ketua Paguyuban sekarang. Nah, bagaimana setelah relokasi di Gang 1, Mas ya? Dulu Gang 1 dan Gang 2 ya, yang dari PKL dari situ ya. Setelah sekian lama poso. Oh, sekian lama poso. Bagaimana nasibnya sekarang setelah direlokasi ke apa itu? Di Gang 1 ya. Alhamdulillah, Mas, bahwa selama 6 bulan kami itu sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan itu di Gang 1. September ya? Kalau nggak salah September ya. 6 bulan itu. Dan liku-liku. Derai tangis tawa. Berarti ada yang menangis, ada yang tertawa atau gimana? Ada banyak yang menangisnya. Banyak menangisnya. Alhamdulillah tadi pagi. Alhamdulillah tadi pagi itu pas itu sudah sampai ke tahap kopioan undian untuk lokasi yang di situ. Jadi yang di Gang 1 ini, yang pedagangnya di Gang 1 ini mau dikembalikan lagi ke City Walk. Artinya setelah sekian lama puasa kemudian itu waya bodo lah. Ayo ngerasana bodo gitu. Jadi nanti setelah kopioan tadi sudah selesai dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah sudah bisa puas semuanya, mendapatkan bagian mana lapakku gitu. Terus besok Senin yang akan datang ini, agendanya pengambilan tenda seragam itu yang dibuatkan dari PR Sukon, pabrik rokok Sukon. Nanti Senin itu jam 2 pengambilan, terus kemudian setelah ngambil langsung gladi bersih di lokasi. Oh, gladi bersih di lokasi. Semua ditata sana. Tempatnya bagaimana, kurang lebihnya bagaimana, nanti pengaturan sebagaimana mestinya. Seandainya kata nanti ada semacam kursi-kursi yang itu mengganggu, nanti ditempatkan di mana sebaiknya, tetap fungsi tapi tidak mengganggu aktivitas. Nanti setelah itu baru nanti menunggu acara untuk diresmikan untuk bisa berjualan. Tapi belum kepastian untuk mulai kapan di sana lagi, itu belum tahu. Kalau tanggalnya belum, tapi kalau bulannya diproyeksikan oleh Dinas Perdagangan itu nanti memang di bulan ini. Oh, bulan ini PKL sudah kembali ke situ berjalan, tapi kalau tanggalnya memang belum tahu. Memang belum. Karena ini digadang-gadang kan nantinya di sana itu untuk tahun ini kan tidak ada dandangan. Oh, gitu. Tidak ada, ditiadakan dandangan dulu. Karena tidak ada dandangan ya sudah, kenapa harus nunggu lama gitu. Jadi teman-teman dari pihak teman-teman PKL dan Dinas Perdagangan itu ya udah ayo disegerakan. Toh ya lokasinya sudah jadi, tendanya sudah seragam semua, termasuk spanduknya juga nanti seragam. Dan alhamdulillah lagi diberi kaos seragam juga. Oh, diberi kaos seragam juga. Tapi untuk kepastian tidak ada dandangan di situ memang sudah diinformasikan ke pedagang? Kalau diinformasikan ke kami belum, tapi dari beberapa pertemuan yang saya tahu, sepertinya dandangan ditiadakan. Iya, karena informasi yang kemarin beredar itu kan sempat ada PPLT mengatakan bahwasanya kalau saja Kudus itu zona hijau, ada kemungkinan dandangan digelar gitu.
Dari yang saya dengar ya Mas, karena ini ketok ya aku yo ora melu-melu ya. Cuman akhirnya saya dengar aja bahwa sepertinya dandangan yang kita tahu kan memang itu kerumunan massa. Nanti kerumunan massa begitu besarnya. Terus yang datang juga tidak hanya orang Kudus saja. Dari lintas kabupaten mereka datang, lintas provinsi bahkan. Kita tidak tahu nanti mereka seperti apa. Bagaimana, apa sudah divaksin atau belum, membawa beliau membawa virus atau tidak kan kita tidak tahu. Jadi mungkin dari pihak gugus tugas di sini agak keberatan nanti digelar dandangan. Terus di sana juga nanti yang persiapan sudah tinggal mepet ini kayaknya enggak agak sulit ya persiapan kalau di gelar dandangan gitu ya. Jadi tetap PKL yang dari Gang 1 mungkin diprioritaskan dulu di situ. Ya, untuk penataan dulu karena sudah semuanya sudah ada. Tempatnya sudah jadi, tendanya sudah jadi. Ya udah ke situ aja dulu. Ini nanti yang menempati City Walk. Ya. Ini anggota yang dulu, anggota jenengan yang dulu dari di Gang 1. Ya. Semuanya kembali ke situ atau gimana? Semuanya difasilitasi. Dulu ada 51 pedagang itu difasilitasi semua. Tapi karena berjalannya waktu selama di Gang 1 itu kan ada yang dagangannya kurang laku, ada mungkin karena 1-2 hal. Kemudian ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman itu yang mencoba mencari gawean liya, beralih profesi, banting setir gitu. Nah, kemudian setelah beberapa orang yang mencoba untuk peruntungan di lain tempat, ada sebagian dari mereka itu yang sudah merasa nyaman dengan pekerjaan baru, atau mungkin yang pindah warung seumpama kontrak di lain tempat, mereka sudah mulai langganan sudah mulai mapan. Jadi dari teman-teman yang seperti itu mereka mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri, ada yang memang ya sudahlah aku udah nyaman dengan pekerjaan baru yang sekarang. Terus akhirnya sekarang tinggal fix 43. Tetapi dari jumlah itu nanti ada penambahan dari luar, tetap ada. Sepertinya ada, tapi entah dari mana saya kurang begitu tahu. Karena jumlah tenda itu yang nantinya di City Walk itu ada 60 tenda. Berarti ada peluang di luar anggota Mas bisa yang jadi, Mas Toha sekarang. Iya. Gitu ya. Untuk masuk itu. Tapi nanti tetap gabung di paguyuban itu nanti ya. Kalau juga sepertinya gabung Mas. Sana satu jalur dan satu wilayah, dan dalam waktu operasional yang bersamaan kan itu. Cuman kalau untuk siang belum ada petunjuk dari dinas. Oh, artinya nanti City Walk ini bukan hanya malam saja? Oh tidak, jadi nanti gini, kalau City Walk itu nanti diproyeksikan untuk siang dan malam. Malam itu murni untuk kuliner, PKL kuliner, ratengan makman lah gitulah. Untuk yang di siang hari itu nanti ada PKL souvenir, non kuliner pokoknya. Jadi mungkin souvenir atau baju atau apalah itu yang non kuliner itu nanti lebih ke siangnya. Siang, mulai pagi. Ya, kira-kira. Ya, mulai pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Disambung nanti jam 4 sampai jam 12. Itu yang kulinernya. Kuliner. Tapi tendanya tetap yang itu. Beda lagi. Beda ukuran. Jadi yang PKL yang pagi itu tendanya kalau tidak salah 2x2. Yang PKL malam itu 3x2,5. Jadi itu enggak tenda langsung pasang permanen, enggak. Bongkar pasang biar nanti tingkat keawetannya juga beda. Luwih awet nek dibongkar pasang terus di rumah terus bentino. Gitu. Begitu juga dengan PKL untuk kuliner yang malam dibongkar yang pagi juga bongkar pasang, yang malam juga nanti bongkar pasang. Artinya bisa gantian ya. Iya, gantian. Betul. Tapi lokasinya tetap di Jalan Sunan Kudus. Jalan Sunan Kudus. Kalau jumlahnya masih tetap apa? Jumlahnya yang untuk siang sekitar 70-an. Oh, lebih banyak malah. Iya, lebih banyak dari karena tendanya kan relatif kecil daripada yang malam. Kalau untuk Mas, persyaratan untuk bisa menempati khususnya anggota jenengan lah. Iya. Itu ada persyaratan khusus lagi nggak? Untuk bisa menempati di sana? Iya. Atau memang yang dulu anggota jenengan, paguyuban jenengan itu otomatis bisa menempati itu? Secara otomatis langsung bisa menempati. Sesuai data yang sudah masuk. Jadi
nggak ada pendataan ulang atau karena memang sudah terdata semuanya. Jadi ya udah tinggal dilanjut aja, kecuali bagi pedagang-pedagang yang mengundurkan diri. Gitu. Tetapi kalau yang mungkin sekarang mengundurkan diri, Iya. kalau kemudian hari mungkin Mas, Iya. itu mau bergabung lagi masih tetap bisa nggak ya? Masih bisa, tapi ya melalui prosedur yang ada. Prosedur Untuk bisa menempati itu, karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui dari pedagang baru, artinya harus izin ke dinas perdagangan lah untuk mengurus perizinan itu. Terus lokasinya juga ditentukan oleh dinas, artinya gini, menempati sebuah depan toko itu kan harus izin dulu yang punya rumah. Terus kemudian izin lagi ke kanan kirinya sing arep dadi tanggane. Iya. Terus kemudian dikaji dulu ke dinas perhubungan, tempatnya itu mengganggu lalu lintas enggak. Kemudian selanjutnya setelah tidak ada masalah, kemudian baru ke dinas perdagangan untuk dibuatkan surat perizinan. Berarti kalau memang dia sudah mengundurkan diri dianggap sudah lepas ya, artinya kalaupun dia mau masuk lagi berarti harus mengikuti prosedur yang baru. Itu pun harus menunggu daftar tunggu. Sesuai kan ada daftar tunggu. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa jumlah tenda 60, sedangkan kami 43. Kan ada kelebihan sekitar 17 kalau tidak salah. 17 ya. Itu untuk bisa menempati itu harus ikut daftar tunggu dulu. Daftar tunggu untuk kepengen, kan ada yang kepengen banyak itu. Nah, ya udah sesuai daftar tunggu itu. Tetapi jatah untuk satu PKL itu tetap satu tenda atau tetap bisa saya mungkin nyewa lah ini, nyewa 2 lah. Oh, udah bisa. Memang jatah satu dan itu gratis loh Mas. Oh, gratis. Berarti kalau bukan nyewa? Tidak nyewa. Hanya gini, tidak ada beli tenda atau nyewa lapak atau semuanya tidak ada. Semuanya gratis dan hanya membayar retribusi lumayan, lumrah kan itu. Hanya retribusi saja. Dan yang perlu di garis bawah di sini ada yang unik nanti di Citiwork. Apa? Tentang retribusi. Retribusi seperti apa? Retribusi yang selama kita tahu ini kan ditarik harian, bentino ditarik terus. Nah, nanti di Citiwork enggak. Nanti bentuknya menjadi retribusi. E-retribusi. Dan nantinya pembayaran tidak harian tapi bulanan. Sistemnya gimana nanti kalau e-retribusi itu? Diberi semacam kartu untuk membayar bulanan itu. Oh gitu. Iya. Sudah ditentukan berapa per bulannya? Belum. Nanti nunggu ketika evaluasi. Sudah menempati berarti baru ditentukan berdasarkan musyawarah ya? Pastinya. Oh gitu. Kalau artinya apa? Kalau saja mungkin yang dinas yang menentukan atau paguyuban sendiri nanti? Rembuk bersama. Biasanya gitu. Soalnya kan kalau mengenai lokasi kan sama. Lokasi yang ditempati sama, tapi di dalam retribusi itu kan ada beberapa elemen di sana. Sewa lahan, terus reklame, dan apa itu PPN. Yang membuat beda itu nanti di reklame dan PPN. Kan ada otomatis nggak adil kan, nggak fair seumpama orang jualan kacang kebul. Terus dikenakan retribusi yang sama dengan ayam goreng. Nah, kan ada udah usuke kayak gitu. Nah, itu yang menjadikan beda nanti di PPN dan reklame. Bisa. Artinya tidak dipukul sama rata nanti retribusinya berapa, tapi dimusyawarahkan lagi berapa-berapanya. Tapi sejauh ini mereka sudah menerima semua. Artinya dengan proses seperti ini yang di PKL di Citiwork ini sudah menerima semua. Alhamdulillah Mas. Sudah menerima artinya memang sudah fix mereka mau menempati lagi. Betul. Dan bulan ini akan menempati. Semoga segera. Artinya puasa nanti sudah di situ Mas. Karena memang lama puasa. Topone kesuwen. Gimana nasibnya selama apa Mas? Selama ketika di Gang 1 itu seperti apa? Nestapa. Satu kata. Nestapanya gini, yang awalnya pada di Jalan Sunan Kudus itu kan seperti kita tahu bahwa kita menjadi kompleks kompleks klaster PKL yang lumayan lah untuk jadi tujuan jarane nggon istimewa strategis. Kemudian harus bergeser di Gang 1 yang notabene
Gang 1 itu kan bukan jalan populer. Artinya bukan jalan populer untuk dilewati. Iya. Hanya untuk jalan tembus saja. Pertama itu. Jadi pengunjung itu pelanggan kami kadang bingung gang siji kinti. Masih Sampai tahu. segitunya. Oh iya kono gang siji gitu. Bukan jalan populer lah kalau saya ngomong. Pertama itu. Keduanya delalah kebarengan sama ini pandemi. Daya beli menurun, sangat menurun drastis. Ditambah lagi penutupan jalan. Penutupan jalan ada juga benar. Oh, ada ini PPKM ya? Iya, PPKM. Penutupan jalan itu sebenarnya bukan di Jalan Kutilangnya, Gang 1 Jalan Kutilang. Bukan di Jalan Kutilangnya. Tapi karena penutupan di alun-alun, di lingkar alun-alun, kemudian kan berimbasnya ke Jalan Kutilangnya di Gang 1-nya. Itu muter ya. Nah, akhirnya fix bahwa setiap jam malam diberlakukan, ditutup dari alun-alun itu. Tidak ada akses jalan mulai dari barat, yang ada dari timur. Dan dari timur itu jarang banget yang lewat dari Jalan Johar itu. Fik ya cuman ya alhamdulillah. Ya memang mau sengaja lah ke situ ya mau. Memang dipen ke pengen maam lah. Iya. Kalau orang sekedar lewat kadang ngapain lah situ ya lewat terlalu jauh kalau muter ya. Sampai berapa persen penurunan apa ini? Akhir-akhir ini sampai pada akhir bulan ini. Yang awalnya 51 aktif itu anggota itu tinggal sekitar per harinya antara 13-18 orang saja yang jualan. Ya. Yang lainnya ya begitulah. Itu pun ke 18 orang itu kalau pas bukan hari-hari favorit Sabtu Minggu lah gitu. Ada beberapa yang sampai semalam full itu 0 rupiah ada. 0 rupiah. 0 rupiah. Itu jual sampai segitunya. 0 rupiah. Ada beberapa. Dan delalah saya ini kan ngelola listrik di sana. Kalau yang bayar listrik itu. Terus saya harus keliling kan tiap malam untuk iuran listriknya. Dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk setiap hari selalu memantau dan ngerti kondisi temanku. Nasi tahu coba isi sih. Saking resik aneh, ora ganggu. Oh, karena nggak ada yang beli. Karena nggak beli. Jam awalnya saya muter jam 7. Nggak ada, masih pada kosong. Belum ada pembeli. Tak undur lagi jam 8, jam 9 sampai saya muter jam 10 pun itu masih ada beberapa yang sampai nutup. Mereka bilang memang pasrah. Tapi apapun yang terjadi ya nama usaha tetap usaha. Apapun itu mereka tetap bertahan. Saya salut pada mereka. Tapi banyak yang nggak bertahan juga ya? Banyak. Ya dari ke-51 tinggal sisa 18 kan ya berapa persen? Masih tunggu dewe masih persennya. Kalkulator memang buka sih. Iya. Dari sampai segitunya karena memang daya apa? Ya membeli, tiga faktor itu. Karena lokasi yang itu, terus kemudian karena bukan favorit, terus daya beli menurun karena memang pandemi, ditambah lagi pemberlakuan jam malam. Setiap ada PPKN langsung lepas. Tapi kalau masalah lokasi kan dulu diajak rembukan dari pihak terkait apa enggak ya? Relokasi untuk ke Gang 1-nya. Gang 1-nya. Pada saat itu waktunya sangat mendadak banget. Selasa itu diberi pengarahan bahwa nanti akan direlokasi. Terus Sabtu harus sudah pindah di lokasi baru. Sabtu harus sudah. Dan saat itu mendadak banget karena info dari PUPR kan yang nggarap itu PUPR. Sangat dadak banget sehingga tidak ada rembuk dulu untuk penempatan. Tidak ada kesempatan untuk memilih lah istilahnya. Ya. Wis gelem ndak gelem ning kono gitu. Jadi ning sana. Artinya memang semacam dipaksakan lah ya, semacam. Ya gitu. Karena memang ada proyek itu dan sampai saking keburunya buru-buru untuk pindah sampai pada waktu pemindahan itu penerangan saja tidak sempat kepikir. Belum ada ketika pertama kali ke situ. Sekitar 10 hari kami jualan di Gang 1 itu lupute ulang tahun ngepet. Nganggo lilin. Nah, jualan pakai lilin. Uplek ya. Iya, lilin memang lilin. Jadi lupute ulang tahun ngepet. Gitu ya, selama 10 hari. 10 hari itu. Terus solusinya gimana kalau ketika itu? Alhamdulillah pada itu terus kemudian saya berusaha ke Dinas PUPR. Karena yang pelaksana proyek itu kan Dinas PUPR. Ya cara kasarane Jawa ki nempuhi.
lampu. Wong ngejakno dik semono akeh mosok lampu rak nduk ini gitu. Iya, artinya Terus sudah akhirnya dipindah, ya. dipindah terus difasilitasi PUPR. PUPR untuk pemasangan listrik dan sekalian ke instalasinya. Dan alhamdulillah ya terima Ya, kasih lah. akhirnya sudah diterangi lah ya. 6 bulan. 6 bulan. Sampai 6 bulan ya. Tapi sekarang masih 6 bulan masih aktif. Masih di situ. Masih Masih tinggal nunggu yang ini ya, proses ini. Proses untuk pemindahan. Sambil nanti ini yang pedagang teman-teman yang di pedagang Simpang 7 itu nanti juga ada ada relokasi sedikit, juga gitu ya. Ya kemungkinan kurang lebih nasibnya semoga kalau tidak setragis teman-teman yang di Gang 1 ya. Karena di Simpang 7 itu kan nanti ini nanti bakal diterbitkan Perbup bahwa yang di Jalan Simpang 7 itu yang awalnya zona kuning nanti akan dirubah menjadi zona merah, di mana zona kuning itu boleh berjualan tapi dengan batasan waktu. Kemudian kalau zona merah benar-benar tidak boleh berjualan di situ. Nah itu nanti dengan terbitnya Perbup itu otomatis teman-teman itu yang di Jalan Simpang 7 harus rela bergeser ya, berjualan. Tapi mudah-mudahan pemerintah setempat juga sudah mempertimbangkan di mana apa nanti memindahkan mereka ya, sehingga tidak setragis lah teman-teman yang di Gang 1 gitu ya. Apalagi di Gang 1 ini kan memang kalau cerita Mas Toha tadi seperti itu gitu, sampai turun berapa persen, sampai nggak jualan. Dan terus ngapain mereka kalau nggak jualan? Alih profesi semuanya. Yang dari berapa puluh tadi kan tinggal sekitar 14-an tadi. Ada yang mencoba mengadu peruntungan coba berjualan di tempat lain. Ada juga yang sampai jadi kuli bangunan. Ya di Jepara. Ada juga yang sampai jadi tukang kebun. Iya, tukang kebun di Cina. Nah, gitu aja. Terus ada lagi yang sampai 1 orang itu malah justru bahasanya kayak Jawa rada kasar minggat. Dia menghilang untuk apa ya? Dari ada yang sampai segitunya. Karena mungkin beban itu ya, karena ya beberapa pemikiran kurang tahu saya. Mungkin beban atau apalah. Menghilang ya. Sampai pas waktu ini mau pengundian coba tak hubungi tetap tidak bisa. Keluarganya tak hubungi tidak bisa semua. Karena memang agak sulit ya untuk ketika mengalami perubahan di situ. Satu itu ya. Mungkin juga pas waktu mau pindah juga sudah overload, begitu pindah begitu turun kan terus ndak nyanda itu ya. Ya semoga beliau itu dapat tempatnya bagus. Ya bagus. Ya, bisa tetap didoakan yang lebih baik. Ya. Tapi hampir setiap malam ya Mas, kalau untuk jualan ini ibaratnya tekor lah gitu. Bisa balik modal apa enggak sih? Kalau tekor enggak semuanya sih. Namanya juga rezeki. Adalah. Seumpama tekor sekali 2 kali besoknya bisa nutup minimal muter model untuk hari itu. Kalau orang warung itu kadang kan gini. Meskipun ngepres, setidaknya maem itu melu gendel warung. Maem sehari-hari itu masih dapat melu nunut warung. Jadi meskipun muter masih aja lah, alhamdulillah. Ya ada aja. Jadi nggak sampai istilahnya, kalaupun mungkin hari ini nggak dapat pembeli, besok dapat ketutup minimal modal balik lah. Tapi kok betah ya Mas ya? Artinya kok sampai artinya kan keuntungan mungkin tidak seberapa lah gitu kan. Satu semangat yang membuat kami bisa sampai hari ini karena mengharap City Walk. Jadi dengan bertahan ini semoga saja nanti kita tetap dibalik ke tempat City semula. Ada harapan ke situ. Ada harapan situ. Harapan itu yang membuat kami menjadi kuat. Iya. Mau nggak mau harus bertahan di Gang 1 dulu sampai ada kejelasan pindah di City Walk. Tapi memang kalau di City Walk dulu dijanjikan itu berapa, pindah lagi ke City Walk itu berapa bulan? Waktu itu tidak ada janji, cuman diberi informasi dari PUPR bahwa masa pembangunan itu 120 hari kerja. 120 hari kerja.
Tapi beriringnya waktu ya memang pemanggunnya memang benar 120 hari kerja. Setelah 4 bulan. Tapi kan nggak lantas serta-merta begitu jadi ayo pindah kan enggak. Ada proses yang harus dilalui. Terus begitu jadi begitu bagusnya, kemudian kami sendiri itu merasa bahwa panggonan api ngono mosok kanggo aku. Ada sedikit kekecilan hati seperti itu. Kemudian kami menata diri. Ini kita harus menata diri bagaimana kami itu dianggap masih layak untuk manggon di sana gitu. Dengan cara apa? Penyeragaman tenda. Waktu itu sebelum mendapatkan CSR dari Sukun itu sempat kami bertekad kompak, yuk kita nggawe tenda seragam buat sendiri sampai segitunya. Apa itu saking kepengennya balik lagi di situ, yuk kita nggawe tenda seragam ben iso nanti kita dianggap tetap layak untuk menempati di sana. Soalnya panggon api Mas. Dan alhamdulillah suara dari kami didengar dari pihak CSR, Sukun, kemudian memfasilitasi apa itu kami dan teman-teman untuk dibuatkan tenda apa itu seragam itu. Tapi sempat ada kekhawatiran nggak Mas? Ketika nanti teman-teman ini pedagang yang di Gang 1 itu tidak bisa balik lagi ke City Walk. Ada kekhawatiran itu gini. Kalau info dari dinas menepi semua kekhawatiran itu dan kami yakin apa yang sudah dijanjikan dinas ya memang terrealisasi. Tapi suara dari luar bahwa apa kowe layak manggon kono, panggonan apike ngono mosok arep nggoni kowe. Kok penak men kowe dibangun miliat-miliatan gitu. Ada suara dari luar itu yang kadang membuat kami grogi lah, minder. Oh iya apa ya aku pantas gitu. Maka dari itu dengan dipindahkannya kami kemudian dibalik lagi ke City Walk itu menjadi tekad kami semua bahwa ini layak disyukuri. Jangan sampai yang sekarang ini sudah diperbolehkan dan diizinkan untuk manggon di City Walk kemudian jadi berubah untuk tidak boleh karena apa selama ini kan kita tahunya PKL itu sumber kekemuhan, kotoran, semrawut. Kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa berubah, kami bisa bersih, kami bisa menjadi PKL yang dikangeni, kami bisa menjadi PKL yang menjadi ikonik dari sebuah kota, bahwa mengenang Kudus, mengenang PKL-nya, mengenal kulinernya, mengenal keramah tamahannya, kereligiusannya. Jadi kami siap untuk itu. Teman-teman PKL sepakat ya untuk artinya menjaga kebersihannya, agar memang lokasi itu tidak kumuh lagi karena memang dari dulu dari dulu itu kami sudah rutin setiap 2 minggu sekali kerja bakti ngepel, ngepel trotoar, ngepel dalam arti yang sebenarnya loh. Kebyur banyu dikepel benar-benar dipel. Jadi kerja bakti di pagi hari itu setiap minggu ke-2 dan ke-4 itu ngepel bersama di sana. Dan itu sukarela kami. Ayo kita bareng-bareng. Kalau hanya kadang kan ada yang berpendapat bareng. Setiap aku berkuku terus tak peli. Gitu. Ya ndak, kudune beda. Harus ngepel nggone dhewe karo ngepel nggone kancane beda. Nek ngepel gune dewe ya sudah, tapi nek ngepel gune kancane ya beda. Harus ada kesepakatan gotong royong lagi agar memang tempat yang ditempati itu benar-benar terjaga kebersihannya sehingga orang yang berkunjung ke tempat PKL itu juga nyaman untuk menikmati hidangan kuliner yang ada. Iya betul. Langkah nanti ketika awal Mas, ketika menempati City Walk Up seperti apa nanti teman-teman ini? Yang jelas menata sepraktis mungkin dagangan, sepraktis mungkin tempat jualan karena lokasi yang disediakan agak lebih kecil ya. Ya disyukuri saja lah. Dibanding Gang 1 gimana? Kalau lebih besar mana? Kalau Gang 1 diberi lokasi 4 meter tapi ada space 1 meter. Oh gitu. Tapi yang di City Walk murni 3 meter kali 2,5. Murni 3 meter kali 2. Iya. Itu kalau ukuran sebenarnya untuk kuliner agak kurang memang ya. Seharusnya ya. Idealnya lah. Kalau lebih besar mau.
Tapi berarti dengan ukuran segitu ya mau nggak mau ya harus secerdas mungkin mensiasati tempat. Dan nanti di sana tidak boleh, kan ada keran kan itu ya, keran untuk cuci tangan itu. Kami sepakat untuk tidak mencuci piring di bawah sana. Jadi dibawa kemana? Di dalam tenda. Di dalam tenda. Jadi kami memang sepakat untuk tidak boleh, jangankan mencuci piring, menumpuk piring kotor di sana pun tidak boleh. Kami bersepakat untuk itu agar tetap terjaga. Menumpuk piring di bawah keran atau mencuci piring di sana itu tidak boleh. Semuanya dilakukan di dalam tenda agar tetap bersih, rapi, gitu. Begitu Mas ya. Tapi sejauh ini Mas, saya kan kadang agak dengar nih info-info yang berseliweran. Katanya PKL yang mau ke City Walk ini bayar, saya ditawari sekian gitu Mas. Tapi ada memang. Kalau di anggota kami tidak ada. Tidak ada karena saya sendiri pribadi gencar memberikan informasi bahwa memang kita tidak bayar. Kalau justru ada ngomong kita ini tadi bayar, ya bayar benar. Retribusi. Kalikan saja selama 1 tahun sampean bayar berapa, bayarnya ya itu. Tapi kalau untuk lokasi tenda itu memang tidak ada bayar. Walaupun memang tidak menampik kemungkinan bahwa tidak menampik kenyataan bahwa di luar sana memang ada rumor-rumor seperti itu. Ada ya? Terakhir saya dengar itu di nominal 30 juta. Ya. Kamu bisa nempatin lagi. Iya. Itu anggota yang ditawari? Bukan. Oh bukan, di luar anggota ya? Iya. Kamu bisa masuk City Walk asal kamu bayar sekian. Iya. Gitu. Nominal terakhir yang aku dengar 30 ya? 30 juta. Tapi itu sudah dibayar ke... Saya tidak berani menindaklanjuti untuk tanya itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi memang ada rumor seperti itu ya, ada rumor di luar seperti itu bahwasanya PKL dari luar anggota paguyuban jenengan itu sempat ada rumor ditawari segitu untuk bisa menempati itu. Iya. Tapi fakta atau tidaknya memang belum kan ya. Sepanjang sampai hari ini tidak ada sih Mas, tidak ada fakta itu. Cuman hanya rumor aja ya. Andai kata pun ada, tidak berani lah. Nggak berani ya. Orang yang syukur yang ngasihnya gratis. Tendanya ya kalau mungkin kan kalau dari jumlah jenengan itu kan sekitar 60 tadi ya, 40 tadi ya. 60 tenda tapi anggota kami 43. Nah, yang sisanya itu kan mungkin untuk luar, jadi mungkin ada bisa jadi gitu kan. Beda galeng Mas, beda galeng. Kalau mungkin. Yang jelas saya hanya bisa bilang saat ini bahwasanya anggota gratis ya. Gratis, dan saya belum pernah menemukan bahwa yang di luar anggota ada bayar, saya belum pernah. Belum pernah dengar. Artinya memang kalau malah justru dari dinas itu memberi keleluasan pada teman-teman. Kalau memang ada yang mendengar bahwa itu nanti ada semacam jual beli, segera laporkan. Oh gitu. Dari dinas gitu. Jadi berarti kan ada yang main di sana. Ya semoga saja tidak. Semoga saja tidak lah, yang karena ini untuk PKL, untuk teman-teman untuk mencari hidup lah istilahnya, mencari makan untuk teman-teman PKL. Masa dipermainkan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan hanya rumor aja gitu ya Mas ya. Iya, betul. Apalagi yang pasti di anggota jenengan tidak ada dari sekian anggota tadi 40 berapa tadi 43. Ya? 43. Gitu Mas ya. Sudah berapa jam kita Mas ngobrolnya? 7 jam lebih kita. Ada bancaan ini Mas nanti untuk di pandemi Mas, tidak berani. Nggak berani. Ya syukuran aja, syukuran sebatas hanya tidak berupa kumpul-kumpulnya, tapi lebih ke hikmatnya aja. Tapi untuk antisipasi menimbulkan kerumunan nanti, itu seperti apa nanti Mas? Kan bisa jadi dengan setelah PKL yang dengan satu ini menempati ini, banyak warga yang penasaran atau memang ingin jujuk situlah mau beli makanan tempat baru gitu. Gini. Antisipasinya seperti apa? Dari arahan dari Dinas Perdagangan nanti di sana tidak ada lesehan. Tidak ada lesehan. Dan hanya menggunakan kursi plastik saja. Berapa maksimal? Kursi plastik Mas ya semaksimal kapasitas warung aja. Itu kan masih kepotong gerobakan, kepotong ke tempat masak, untuk cuci piring kan sedikit.
Terus kami lebih mulai dari sekarang pun sudah mulai lebih menyarankan untuk take away. Take away. Oh, gitu. Bungkus. Dan langkah lagi dari teman-teman ke-43 itu, saya dorong semuanya untuk bisa tidak hanya berjualan offline, tapi di online juga. Online-nya di Grab dan yang tersedia itulah ada di Gojek, ada di yang lain-lain. Jadi lebih, ayo toh kita mulai bergeser lah. Eranya sudah bergeser. Ayo kita mengikuti arus sampai-sampai saya mendorong teman-teman untuk pembayaran cashless lah. Oh, gitu. Biar untuk modern. Cashless lah. Tempel barcode. Jadi tinggal nanti scan udah bayar gitu aja. Sudah dimulai ya sekarang? Sudah dimulai ke sana. Jadi beberapa platform sudah mulai teman-teman sudah ngerti di OVO dan apa itu OVO dan satunya GoPay. Ada beberapa yang sudah masuk ke Shopee, ke Shopee Pay sudah lebih ke cashless, lebih ke sana. Artinya mengikuti era teknologi sekarang kan sudah canggih. Artinya teman-teman PKL juga mulai menerapkan itu sehingga kekinian lah. Gitu. mengikuti zaman gitu ya. Ada satu PR lagi, satu PR untuk mengkondisikan tempat itu menjadi lebih seperti yang diharapkan. Karena pengunjung selama ini yang meskipun udah di gang 1 atau dulu pas waktu di City Walk, pengunjung mengeluhkan tentang pengamen, kehadiran pengamen yang notabene memang mereka dekat dari lokasi warung. Mereka tidak memberi hiburan yang bagus, kadang-kala malah menimbulkan keresahan. Jadi satu PR lagi bagi kami juga, ya semoga nanti beberapa instansi bisa membantu, ada petugas nanti memfasilitasi itu ya, bukan untuk menghalau mereka, tapi membina mereka bisa menjadi lebih baik. Jadi apa itu, entah itu nanti dibikin kelompok atau bagaimana, yang jelas untuk kenyamanan pembeli. Betul. Jadi mereka pengamen bukan menjadi pengganggu, tapi mereka menjadi pengamen yang dirindukan. Oke. Karena memang selama ini kadang-kadang banyak pengamen, kadang yang orang sedang beli enak-enak makan, datang satu, sering gitu, cuma sebentar datang lagi satu lagi. Kita siji wonge bolak-balik. Kita ganti wong. Ke depan diharapkan ada keteraturan lah, ada ketertiban dari penataan yang lebih baik. Sehingga orang makan di warung itu juga nyaman, pembelinya nyaman, apa yang jualan juga nyaman. Betul. Sehingga saling menguntungkan. Tertib gitu Mas ya. Oke Mas, terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun sami-sami Mas. Di podcast Zona Merah. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagaimana ke depan PKL yang di Gang 1 nanti pindah ke di City Walk. Nah, mudah-mudahan segera ditempati dan bisa mendapatkan tempat yang nyaman, bisa berjualan dan rezekinya juga bertambah. Banyak. Siap. Selama berapa bulan ini puasa, sekarang lebarannya. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mas Toga. Sama-sama, terima kasih kembali.